Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadul Rozi, mahasiswa program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah desain produk yang diampu oleh dosen Bapak Rizal Pahlevi LC MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu produk yang ada di perbankan syariah, yaitu jual beli valuta asing atau yang biasa kita kenal dengan money changer. Nah, di perbankan syariah biasanya jual beli valuta asing itu menggunakan akad soft. Namun pada kesempatan kali ini saya berinovasi dan akhirnya menemukan suatu akad turunan dari akad soft tersebut, yaitu akad surf wal wakalah seperti yang di atas ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan akad-akad apa yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah akad swap. Apa sih pengertiannya? Yaitu transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Dalam artian adalah money changer, yaitu menukarkan suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Contoh, di Indonesia menggunakan rupiah, di luar negeri menggunakan dolar, dan kita ingin gunakan mata uang kita ke luar negeri itu tidak bisa dan harus kita tukarkan, maka terjadilah transaksi swap, yaitu jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Namun yang perlu diingat adalah bahwasannya ketika kita menukarkan suatu mata uang harus sesuai dengan nilai tukar pada saat itu, tidak boleh dilebih-lebihkan. Oke? Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan akad wakalah. Pengertiannya adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam hal yang boleh diwakilkan. Secara singkat, ya wakalah ini adalah mewakilkan sesuatu hal kepada pihak lainnya. Biasanya akad wakalah ini digunakan pada transaksi transfer. Ketika kita ingin mengirimkan uang kepada teman kita yang ada di luar pulau misalnya atau di luar negeri, maka kita tidak bisa memberikan uangnya secara langsung. Namun kita limpahkan kekuasaan tersebut kepada bank, dan bank yang mengirimkan uang kepada teman kita yang di luar pulau atau di luar negeri tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai surf wal wakalah. Nah, surf wal wakalah ini adalah gabungan dua akad antara surf dengan wakalah. Maka pengertian dari akad tersebut yaitu transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya dengan metode pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam artian secara singkat adalah kita menukarkan mata uang namun melalui metode transfer. Nah, seperti contoh misalnya kita mau ke luar negeri, tidak mungkin kita akan membawa uang sebanyak satu koper, tetapi kita cukup membawa ATM kita, namun nanti kita tukarkan ketika kita sampai di negara tujuan yang ingin kita tuju. Mungkin seperti itulah singkatnya dari akad surf wal wakalah tersebut. Dalam melakukan akad transaksi di perbankan syariah, maka kita harus menggunakan syarat. Berikut adalah syarat pada akad surf wal wakalah. Yang pertama, bukan untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan untuk transaksi atau berjaga-jaga seperti kita ingin keluar negeri. Ketiga, jika transaksi dengan mata uang sejenis, nilainya harus sama dan tunai. Keempat, jika berbeda jenis, maka dilakukan dengan kurs yang berlaku pada saat itu dan tunai. Yang kelima adalah orang yang memberi amanat harus orang yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap urusan yang akan diamanatkan. Yang keenam, yang diberi wewenang harus sudah balik dan berakal. Dan yang ketujuh adalah masalah yang akan dikuasai harus diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang. Nah, berikut tadi adalah syarat untuk melakukan akad surf wal wakalah yang saya buat. Dalam melakukan suatu akad atau transaksi pada perbankan syariah juga harus disertai dengan rukun. Nah, berikut adalah rukun-rukun yang digunakan pada akad surf wal wakalah. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada mata uang yang diperjualbelikan, yang keempat ada nilai tukar, yang kelima orang yang memberi wewenang, yang keenam adalah orang yang diberi wewenang, yang ketujuh ada urusan yang diwakilkan, dan yang kedelapan adalah ijab kabul atau sigot.
Bagaimana bisa ketika kita melakukan suatu transaksi namun tidak menggunakan rukun, seperti halnya kita sholat namun tidak menggunakan rukun-rukun tersebut, maka sholat kita tidak sah. Begitupun pada akad yang digunakan pada transaksi di perbankan syariah. Begitu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema akad soft. Dalam akad soft yang dilakukan di awal yaitu melakukan akad antara nasabah dengan pihak bank. Yang kedua adalah penyerahan mata uang secara tunai dari nasabah kepada bank, yaitu mata uang asal dari negara si nasabah tersebut. Yang ketiga yaitu penyerahan mata uang asing dari bank kepada nasabah, di mana sesuai keinginan nasabah. Misalnya nasabah itu orang Indonesia mempunyai uang rupiah dan ingin ditukarkan ketika bermain ke luar negeri, misalnya dengan dolar. Namun yang perlu digarisbawahi adalah harus sesuai dengan kurs mata uang tersebut pada saat ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai skema akad wakalah. Pada dasarnya skema akad wakalah digunakan pada transfer. Yang pertama yang dilakukan adalah si nasabah 2 atau si teman nasabah ini meminta untuk mengirimkan uang kepada temannya si nasabah 1. Selanjutnya nasabah 1 ini meminta pihak bank mengirimkan uang kepada temannya yaitu nasabah 2 melalui fitur transfer tersebut sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh nasabah 1 ini. Jadi ketika nasabah 1 ini ingin mengirimkan uang kepada nasabah 2 sejumlah 100.000, maka bank harus mentransfer uang tersebut sejumlah 100.000 di luar biaya jasa dari transfer tersebut. Dan berikut saya akan menjelaskan mengenai skema akad yang akan kita gunakan, yaitu akad soft wal wakalah. Pada dasarnya skema tersebut hampir sama seperti akad soft pada dasarnya, tetapi ada penambahan yaitu akad wakalah, di mana ketika kita ingin keluar negeri namun kita tidak mempunyai uang cash dan ingin menukarkan uang tersebut kepada mata uang negara yang kita tuju, maka hal yang paling mungkin kita lakukan adalah dengan transfer dan menggunakan akad wakalah. Seperti pada akad soft wakalah ini, yang pertama yang dilakukan adalah akad soft antara nasabah dengan bank yang kedua. Selanjutnya yaitu nasabah meminta transfer kepada bank yang pertama atau bank asal negara nasabah tersebut berada. Selanjutnya, bank akan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan keinginan nasabah tersebut. Kemudian setelah bank mentransfer sejumlah uang sesuai dengan permintaan nasabah tersebut kepada bank kedua, lalu bank kedua akan memberikan uang secara cash secara tunai sesuai dengan keinginan nasabah tersebut. Misalnya nasabah tersebut ingin menukarkan uang kepada mata uang dolar, maka bank kedua memberikan uang tersebut dengan kurs atau nilai tukar mata uang pada saat si nasabah menukarkannya. Oh iya, mengenai hukum menggunakan dua akad dalam suatu transaksi bagaimana sih? Nah, berikut adalah hukum menggunakan dua akad atau lebih, atau biasa disebut dengan multi akad atau bahasa kerennya hybrid kontrak. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa hukum hybrid kontrak adalah sah dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Mengapa? Ulama tersebut membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan tidak dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Jadi akad yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu soft wal wakalah, hukumnya diperbolehkan selama di dalam akad tersebut tidak ada dalil yang mengharamkan dan membatalkannya. Dan tadi merupakan adalah penjelasan saya mengenai akad soft wal wakalah yang telah saya buat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.